Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi persamaan logaritma, materi matematika SMA. Biasanya kelas 10 ini ya, materi persamaan logaritma ini. Oke, untuk yang bentuk yang pertama, ketika ada A log fx sama dengan A log p. Jadi A lognya sama, A bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, maka fx itu sama dengan p. Ini juga tidak harus dicoret gini ya, jadi tetap A log ini tetap, kemudian ini juga sama A log ini tetap. Nah, maka fx sama dengan p. Atau yang kedua, ketika A log fx sama dengan A log gx, itu maka fx itu sama dengan gx gitu ya. Jadi ada dua bentuk persamaan logaritma seperti ini. Oke, kita bahas langsung ke soalnya. Lihat, ini ada 2 log 3x min 5, ada 2 log 7, sama-sama 2 lognya. Maka langsung bisa diambil kesimpulan 3x min 5 itu sama dengan 7, langsung gini. Kalau misalkan dicoret ini lebih membuat paham, ya dicoret aja. Tapi hasilnya nggak perlu dicoret ini ya, aslinya. Tapi kok dicoret misalkan bisa menjadi lebih paham, maka ya silakan dicoret aja. 3x min 5 sama dengan 7, berarti ini model persamaan linear satu variabel juga harus dikuasai. Berarti 3x sama dengan 7 plus 5, 3x sama dengan 7 tambah 5 itu 12, berarti x sama dengan 12 dibagi 3, x sama dengan 4. Nah, sudah ketemu jawabannya, x nya sama dengan 4. Caranya seperti itu. Soal berikutnya, ketika 5 log 7x plus 15 sama dengan 0. Nah ini 0 itu adalah A log 1 untuk semua bilangan pokok. Ketika lognya log 1 itu nilainya adalah 0. Ini termasuk sifat logaritma. Log 1 itu 0. Berarti ini kita ganti 5 log 7x plus 15 itu sama dengan 5 log 1. Kenapa kok 5 log? Karena di sini 5 log, kita menggunakan 5 log juga. Kalau ini 3 log, berarti ini 3 log 1. Biar sesuai dengan ini. Nah, bentuk persamaan logaritma, sama-sama A lognya. Nah, sudah 5 log, maka bisa diambil kesimpulan 7x plus 15 itu sama dengan 1. 7x sama dengan 1 min 15, berarti 7x sama dengan min 14, x sama dengan min 14 per 7 sama dengan min 2. Nah, jawabannya x sama dengan min 2. Nah, sekarang ini fx, ini gx. 3 log, 3 log, sama-sama sudah 3 log, maka kita ambil kesimpulan ini fx atau bentuk satu fungsi, ini bentuk fungsi yang lain. Bisa diambil kesimpulan langsung 5x min 9 itu sama dengan 2x plus 12. 5x min 2x itu sama dengan 12 minnya min 9 jadi plus 9. Jadi 2x ini ke sini jadi min 2x, min 9 ini ke kanan jadi plus 9. Sehingga menjadi 5x min 2x itu 3x, itu sama dengan 12 tambah 9 itu 21. Berarti x sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Berarti x nya sama dengan 7. Nah, masih mudah. Nah, sekarang kalau angkanya ini 2, ini gimana? 3 log 4x min 7 kok sama dengan 2? Ini ada sama dengan 3. Ini bagaimana? Caranya, ini tuh kita kalikan dengan 1, kan tidak pengaruh. Tapi satunya kita modifikasi sesuai dengan log ini. 3 log berarti ini 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Lalu 2 ini kita pangkatkan ke sini sesuai dengan sifat logaritma. Berarti ini menjadi 3 log 4x min 7 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 9. Jadi ini tadi naik ke sini jadi 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 9. Sudah 3 log, 3 log. Nah, bisa diambil kesimpulan 4x min 7 sama dengan 9. 4x sama dengan 9 ditambah 7. 9 tambah 7 itu berapa? 16. Nah, berarti x sama dengan 16 dibagi 4. 16 bagi 4 itu sama dengan 4. Nah, ini juga sama cara berpikirnya.
Ada 3 gini ya. Berarti ini 3-nya dikali 1. Karena di sini bentuknya 3 log, ini berarti kita juga 3 log. Dan ini 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Lalu ini sama ini naik ke sini. Nah, 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 27, bukan 9 tapi 27. Nah, ini berarti 3 log 27. Nah, sama-sama 3 log sudah. Berarti diambil kesimpulan ini. X kuadrat min 10x plus 3 itu sama dengan 27. Nah, karena persamaan kuadrat, maka ruas kanan kita buat sama dengan 0 gini. 27 nya kita pindah ke kiri. Min 10x plus 3 min 27. Jadi plus 27 menjadi min 27. 3 min 27 berapa? Min 24. Berarti ini x kuadrat min 10x min 24. Nah, ini pemfaktoran persamaan kuadrat. Ini harus dikuasai cara memfaktorkannya. X. Nah, yang dikalikan itu min 24, yang dijumlahkan min 10. Yang dikalikan saya tulis di sini itu min 24, yang dijumlahkan itu adalah min 10. Min 12 dan 2. Caranya misalkan mencari ya dari sini ya. Ini materi persamaan kuadrat tapi saya jelaskan sekilas. 24 itu 1 kali min 24, 2 kali min 12, 3 kali min 8, 4 kali min 6. Kemudian dibalik min 1 kali 24 dan seterusnya. Mana jumlahnya yang hasilnya min 10? Hasilnya min 10 adalah yang ini. Nih 2 sama min 12, ini min 10. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah X min 12 dan X plus 2. Dibalik boleh. X plus 2 sama X min 12. Asalkan tandanya tidak berubah. Yang 12 itu negatif, 2-nya positif. Berarti X min 12 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 12, X sama dengan min 2. Jawabannya 12 atau min 2. Nah, ini sama ini fx, ini gx, sama-sama 4 log, sudah 4 log. Maka kita ambil kesimpulan x kuadrat min 7x plus 18 itu sama dengan x kuadrat plus 2x plus 9. Nah, kita pindah ke ruas kiri. X kuadrat min 7x plus 18 tetap. Kemudian itu ada x kuadrat jadi min x kuadrat, ada plus 2x jadi min 2x, plus 9 jadi min 9. Nah, x kuadrat min x kuadrat habis. Min 7x sama min 2x itu min 9x. 18 kurangi 9 itu plus 9. Ini sama ini. Berarti ini sama dengan 0 ya, ruas kanannya 0. Min 9x saya pindah lagi sama dengan 0 min 9 itu min 9. Jadi ini ke kanan, plus 9 ke kanan jadi min 9. Berarti X sama dengan min 9 dibagi min 9 sama dengan 1. Nah, bukan dibagi 9 ya. Jadi ada misalkan mikir loh, ini kan negatif pindah jadi positif. Enggak, ini itu perkalian, pindah jadi pembagian. Nah, beda ceritanya kalau ini min 9 nya itu seperti ini, X min 9. Nah, yang ini ke kanan jadi positif. Positif 9, 0 plus 9. Tapi dalam soal ini dikali min 9 kali X, maka pindahnya jadi dibagi aja. Min 9 dibagi min 9 sama dengan 1. Nah, ini ada soal yang agak beda ini. Log X min 5 sama dengan setengah log X 25 plus sepertiga log 64 sama min seperempat log 81. Ini lognya ada 3. Padahal menurut yang tadi bentuknya itu lognya kirinya 1 ada log, ini yang kanan juga log. Ini juga kirinya log, kanan juga log. Nggak ada log atau log tambah log dikurangi, nggak ada. Terus bagaimana dengan soal ini? Nah, berarti yang kanan ini lognya harus digabung. Nah, kalau gabung, sebelum digabung ini harus dinaikkan dulu, dipindah ke depan, dipindah ke ke belakang sini. Ini seperempatnya aja, kita pindah ke sini. Nah, nanti
sesuai dengan ini tadi. Mana tadi yang pindah ke depan? Nah ini 3 ke sini jadi 3 pangkat 3, 2 ke sini jadi 3 pangkat 2. Sama kayak gitu. Setengah di sini jadi 25 pangkat setengah, 64 ke sini jadi 64 pangkat sepertiga, 81 jadi 81 pangkat seperempat. Sedangkan yang sebelah kiri lognya ini tetap log x min 5. Yang ini jadinya log 25 itu, saya langsung ya, 25 itu 5 kuadrat. Setengahnya pindah ke sini jadi pangkat setengah. Plus tetap plus 64 itu 2, 4, 8, 16, 32, 64. Berarti pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 pangkat lagi sepertiga. Dikurangi, tetap dikurangi aja. 81 itu 3 pangkat 4 itu 81. Pangkat lagi seperempat. Nah, saya jelaskan. Setengah ke sini, yang ini 5 kuadrat dari 25 itu 5 kuadrat. Setengahnya ke sini jadi pangkat ini. 64 itu 2 pangkat 6, sepertiganya ke sini jadi pangkat sepertiga. 81 itu 3 pangkat 4, seperempat ke sini jadi pangkat seperempat lagi. Nah, belum selesai, ini kita gabung log 5. 2 sama setengah ini 1, dikalikan itu 1. Jadi 5 pangkat 1. Yang ini menjadi 6 kali sepertiga itu 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Yang ini log pangkat 3. 4 kali seperempat itu 1, 3 pangkat 1, 3. 6 kali sepertiga itu 2, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2. Ini belum digabung, belum selesai. Nah, terus lagi log x min 5 sama dengan, nah ini baru kita gabung. 5 kali 2 pangkat 2 ini 4 ini ya, ini itu 4. Nah, per 3. Nah, begini. Loh kok bisa ini? Nah, ada sifat logaritma ketika penjumlahan itu digabung menjadi perkalian, atau a log x dikali a log y perkalian ini dipecah menjadi a log x plus a log y. Saya tuliskan aja. Ketika ada a log x kali y itu berubah menjadi a log x plus a log y. Nah, tapi kita dari sini menuju ke kiri. Ketika penjumlahan bisa digabung menjadi perkalian. Dengan kalau pengurangan itu menjadi pembagian, nulisnya di bawah. Nah, sudah log, nah, sudah sama-sama log, maka ini x min 5 sama dengan ini, gabung. Berarti x min 5, saya tulis di sini nanti tak hapus ya. X min 5 itu sama dengan 5 kali 4 per 3. Ini kali ya, perkalian. Nah, 5 kali 4 itu 20. 20 bagi 3, 20 per 3. Nah, saya tulis di sini. Berarti x min 5 itu sama dengan 20 per 3. X sama dengan 20 per 3 ditambah 5. Nah, terus di sini x sama dengan 20 per 3 ditambah 5 itu 15 bagi 3, menyamakan penyebutnya. 20 tambah 15 35 per 3. Ini jawabannya. Kalau mau jadikan pecahan campuran berarti 35, 33 itu 11, sisanya 2 per 3. 11 2 per 3 boleh, 35 per 3 juga boleh. Nah, itu jawabannya. Saya tulis di sini ya, berarti x sama dengan 35 per 3 atau 11 2 per 3. Ini boleh. Nah, ini saya hapus untuk jawab soal berikutnya. Yang nomor 8 ini cara berpikirnya sama dengan nomor 7, yaitu yang ruas kanan ini harus digabung, ini harus digabung. Nah, jadi ini sudah 2 log, sudah, ini biarkan aja. Kita cuma merubah menjadi ini 2 log 3 pangkat 2, 2 log 2 pangkat 3 min 2 log 5 pangkat 2. Yang ini tetap ya, 2 log ini x plus 3 per 25 tetap. Yang ini 2 log 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 3 itu 8, 5 pangkat 2 itu 25. Nah, baru digabung 2 log ini
9 kali 8 dibagi 25. Sama kayak nomor 7 tadi. Yang ini tetap 2 log X plus 3 per 25. Nah, sudah sama-sama 2 log. Ya, 2 log sama-sama 2 log. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan. Saya terus di sini. Berarti X plus 3 per 25 itu sama dengan 9 kali 8 itu 72 ya. 72 per 25. Nah, ini sama ya, kita coret atau kedua ruas kita kalikan 25, atau ini saling bagi, hasilnya 1, ini 1. Sehingga X plus 3 itu sama dengan 72. X sama dengan 72 dikurangi 3. Berapa? X sama dengan 69. Nah, X-nya 69 ketemu. Caranya seperti itu. Bukan dibagi 3 tapi dikurangi 3. 72 dikurangi 3, 69. Nah, nomor 9 ini yang ruas kiri yang double lognya ada 2. Karena ini penjumlahan maka berubah menjadi perkalian, sama-sama 3 lognya. Berarti ini X plus 4 dikali dengan X min 5. Nah, yang sana 3 log 10 tetap. Kita kalikan X kali X itu X kuadrat. X kali min 5, min 5X. 4 kali X plus 4X. 4 kali min 5, min 20. Ini 3 log tetap. Ini tetap 3 log 10. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 3 log X kuadrat min 5X plus 4X itu min 1X atau min X, min 20 tetap min 20. 3 log 10. Nah, sudah sama-sama 3 log ini ya. Maka diambil kesimpulan X kuadrat min X min 20 itu sama dengan 10. X kuadrat min X min 20 min 10 sama dengan 0. X kuadrat min X min 30 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan lagi persamaan kuadrat. Yang dikalikan hasilnya itu min 30, yang dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, dari mana? Dari sini. Nah, ini min 30 yang dikalikan min 30, jumlahkan min 1. Berapa? Min 6 dan plus 5. Jangan kebalik, kalau kebalik jadi plus 1 nanti ya. Min 6 dan plus 5. Ini dikalikan min 30, dijumlahkan min 1. X min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Atau X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5. Ini jawabannya. Nah, ketemu min 6 atau min 5. Oh, ini terakhir. Nah, ini dikurangi. Ya, dikurangi berarti dia dibagi 5 log ini X kuadrat min 3X min 10 itu per X plus 2 sama dengan 1 itu 5 log 5 itu 1. Sudah 5 log sama 5 log ini ya, 5 log, maka ini sama dengan ini. Berarti X kuadrat min 3X min 10 itu per X plus 2 dulu ya, sama dengan 5. Maka ini ke sana dikali. Berarti menjadi X kuadrat min 3X min 10, 5 kali X, kemudian 5 kali 2, 10. Saya jelaskan, 5 kali X, 5X, 5 kali plus 2, 10. Nah, baru kita pindah ke ruas kiri semuanya. X kuadrat min 3X min 10, min 5X, min 10 sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat min 8X. Dari mana min 3 sama min 5? Min 3X min 5X min 8X min 10 min 10 min 20 sama dengan 0. Dikalikan hasilnya min 20 dijumlahkan min 8. Berarti berapa? X min 10 sama X plus 2. Dikalikan dia itu hasilnya min 20, dijumlahkan dia min 8. Nah, sudah ketemu X min 10 sama dengan 0, X sama dengan 10, atau X plus 2, ini plus 2 ya, sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, demikian cara menyelesaikan persamaan logaritma. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.